Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai, kisah kali ini menceritakan Rasulullah yang kelaparan hingga menggantungkan batu di perutnya. Untuk tahu keseruan kisahnya, tonton video ini sampai akhir. Salah satu kisah haru kehidupan Rasulullah terjadi pada peristiwa Perang Khandak. Perang yang sangat berat itu mengharuskan pasukan muslim membuat parit panjang dan dalam. Sementara itu, muslimin juga harus menghadapi paceklik. Rasulullah memiliki ide brilian untuk membuat benteng dari parit. Dengannya, pasukan muslimin dapat membendung serangan pasukan kafir. Mereka, para musyrikin pun tak mampu menyerang pasukan muslim. Membuat parit bukanlah perkara mudah. Pasukan muslimin bahu-membahu menggali tanah. Mereka bekerja keras hingga terbuatlah parit tersebut. Begitupun dengan Rasulullah, beliau turut turun dan mengeruk tanah. Bahkan saat itu ada momen mengharukan dilihat oleh para sahabat. Dikisahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak makan selama 3 hari. Namun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tetap bekerja menggali parit. Untuk mengganjal rasa lapar, Rasulullah mengikat 2 buah batu di perutnya. Saat penggalian Khandak, aku melihat Rasulullah dalam keadaan yang sangat lapar, ujar Jabir dalam hadisnya. Dikisahkan dalam beberapa hadis, Rasulullah terbiasa mengganjal perut dengan batu ketika lapar. Para sahabat sangat mengetahui kebiasaan tersebut. Tak hanya saat momen pembuatan Khandak, namun juga di beberapa kesempatan lain. Melihat Rasulullah yang lapar namun tetap bekerja, Jabir merasa begitu sedih. Ia kemudian pulang ke rumah dan bertanya pada istrinya, "Apakah kau punya sesuatu untuk dimakan? Aku melihat Rasulullah dalam kondisi yang sangat lapar," ujarnya. Keluarga Jabir ternyata hanya memiliki sewadah kecil gandum dan seekor kambing kecil. Namun itu cukup untuk makan 2-3 orang. Maka ia pun segera meminta istrinya untuk membuat roti dari gandum itu. Sementara ia menyembelih kambing. Kambing itu kemudian dimasak dalam sebuah periuk dari batu. Setelah makanan siap, Jabir hendak mengajak Rasulullah untuk makan. Istrinya berkata, "Jangan buatku malu di hadapan Rasulullah dan para sahabat." Maksudnya, sang istri mengingatkan Jabir bahwa makanan yang tersedia hanya sedikit, jadi jangan mengajak banyak orang. Jabir mengerti. Ia pun kemudian tak mengumumkannya dan hanya membisikkan ajakan makan itu ke telinga Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami menyembelih seekor kambing kecil dan membuat sedikit gandum yang kami miliki. Maka datanglah engkau bersama beberapa sahabat," bisik Jabir. Namun Rasulullah justru berseru dan mengajak semua orang yang menggali parit. "Wahai para penggali parit, sesungguhnya Jabir telah menyiapkan hidangan. Marilah bersegera kalian semua," ujar Rasulullah. Jabir panik mendengarnya. Hidangannya tak cukup untuk semua orang. Ia hanya mengajak Rasulullah yang sedang lapar. Namun Rasulullah justru mementingkan para sahabatnya daripada diri beliau sendiri. Rasulullah lalu bersabda pada Jabir, "Jangan turunkan dulu periuk dan adonan kalian hingga aku datang," sabda beliau. Jabir pun pulang dan menuruti apa kata Rasulullah. Tak lama kemudian, Rasulullah datang sebelum pasukan muslimin penggali parit hadir. Istri Jabir sangat terkejut saat melihat rombongan orang yang sangat banyak hadir di rumahnya. Gara-gara kamu," katanya pada Jabir. "Aku sudah melakukan apa yang kau katakan," ujar Jabir. Lalu Jabir mengeluarkan adonan roti dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Beliau kemudian mendoakan keberkahan dan meniup sedikit ke adonan tersebut. Rasulullah kemudian bersabda,
Panggillah si pembuat roti agar ia membuat roti bersamaku. Lalu ambillah kambing dari periuk kalian dan jangan diturunkan." Sabda Nabi. Mukjizat Rasulullah terjadi. Ketika para penggali parit tiba, mereka semua makan hingga kekenyangan. Saat mereka pulang, isi periuk masih meletup penuh dan adonan masih seperti sedia kala. Padahal jumlah yang makan hingga ribuan orang. Mereka berjumlah ribuan orang. Aku bersumpah demi Allah, sungguh semuanya makan sampai tersisa dan mereka pulang. Sementara periuk kami benar-benar masih mendidih isinya seperti awal, dan adonan itu pula masih seperti semula. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikianlah kisah dari Rasulullah yang menahan lapar dengan menggantungkan batu di perutnya. Dan saat diajak makan oleh Jabir, Rasulullah tidak mementingkan dirinya sendiri, malahan mengajak semua sahabatnya untuk makan. Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sholat, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.